Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Sari, NIM 2020-12041. Saya dari kelas akuntansi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengantar fungsi staffing. Definisi staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Macam kegiatan staffing. Yang pertama, perencanaan SDM. Yang kedua, penarikan atau rekrutmen. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, pengenalan dan orientasi. Yang kelima, pemberian balas jasa dan penghargaan. Yang keenam, pengembangan karir. Dan yang terakhir, memanfaatkan tenaga kerja yang ada. Perencanaan SDM. Dalam perencanaan SDM, kita harus mengetahui dulu 4 langkah pokok pekerjaan SDM. Yang pertama, untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua, untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga, untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian. Dan yang keempat, untuk pengembangan. Penarikan atau rekrutmen. Salah satu bagian yang paling penting dari proses rekrutmen ialah pengembangan suatu pernyataan tertulis mengenai isi dan lokasi pada bagian organisasi dari setiap pekerjaan. Bagian tenaga operatif pernyataan dinamakan deskripsi jabatan atau job description. Bagi manajerial dinamakan deskripsi posisi atau position description. Bila mana posisi sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan suatu spesifikasi pekerjaan atau job specification. Sumber tenaga kerja ada 2. Yang pertama, sumber dari dalam meliputi pengangkatan atau promosi, pemindahan atau transfer, penataan atau upgrading, dan taman atau sanak famili karyawan sendiri. Sumber dari luar organisasi. Yang pertama, pasang iklan, menghubungi lembaga pendidikan, mengambil dari perusahaan atau organisasi lain, menghubungi kantor tenaga kerja, menghubungi serikat buruh kerja, sumber-sumber lain. Seleksi ada 2 metode. Yang pertama, metode gawang berantai, yaitu metode seleksi di mana calon pegawai diseleksi secara bertahap. Calon yang diterima menjadi pegawai adalah calon yang telah lulus dari setiap tahap seleksi yang diadakan organisasi. Yang kedua, metode kompensatori. Metode seleksi di mana calon pegawai diuji sekaligus tanpa ada pentahapan. Pada umumnya, proses seleksi ada 4. Yang pertama, mengisi formulir. Yang kedua, tes psikologi meliputi EQ, kecakapan, kejujuran, dan kepribadian. Yang ketiga, wawancara. Dan yang keempat, referensi. Pengenalan dan orientasi. Masa orientasi adalah waktu yang dipergunakan untuk memberikan orientasi atau perkenalan pegawai baru kepada pemimpinnya dan teman-teman sekerjanya. Latihan dan pengembangan. Yang pertama, metode pelatihan di tempat kerja atau on the job training. Yang kedua, pelatihan di luar tempat kerja atau yang disebut off the job training. Meliputi self-study atau belajar sendiri, tugas belajar, upgrading, magang, cacing, permutaran jabatan, permainan peranan, seminar, rapat, dan lain-lain. Dan yang terakhir, vestibular school. Balas jasa dan penghargaan. Balas jasa atau kompensasi adalah pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial ataupun non-finansial,
yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Wujud kompensasi ada 3. Yang pertama, uang meliputi gaji, upah, tunjangan, dan bonus. Natural meliputi beras, gula, kopi, minyak, obat-obatan, dan lain-lain. Kenikmatan meliputi fasilitas rumah, kendaraan, kesehatan, dan lain-lain. Pengembangan karir promosi. Promosi adalah usaha memberikan kekuasaan tanggung jawab yang lebih besar pada seorang pegawai dengan disertai kenaikan gaji atau upah. Promosi kering adalah kenaikan pangkat pegawai disertai dengan tanggung jawab tetapi tidak diikuti dengan kenaikan balas jasa. Keadaan ini hanya terjadi dalam situasi darurat. Tujuan promosi adalah untuk mengisi jabatan yang lowong dan untuk memotivasi pegawai agar mampu meningkatkan prestasinya lebih tinggi lagi. Macam-macam promosi ada 3. Yang pertama, dasar keterampilan atau merit principle. Yang kedua, dasar senioritas. Dan yang terakhir adalah dasar teman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.